Saudaraku yang mulia, sahabat seperjalanan dalam iman, ada sebuah bisikan yang mungkin sering menghantui hati kita. Sebuah pertanyaan yang berulang kali muncul saat kita menengadahkan tangan memohon kepada Sang Pencipta. Mengapa? Oh mengapa? Doa-doa yang telah kita panjatkan dengan segenap kerendahan hati, dengan air mata yang mungkin tak tertahankan, belum juga menemukan jalannya untuk terkabul? Mungkin Anda merasa telah melakukan semua yang seharusnya. Sholat tidak putus, sedekah tak pernah luput, bahkan tahajud di sepertiga malam terakhir pun telah menjadi kebiasaan. Namun, impian tentang lunasnya hutang yang melilit, kesembuhan dari penyakit yang tak kunjung sembuh, atau kedamaian dalam rumah tangga yang sering bergejolak, masih terasa jauh di cakrawala. Ada jurang antara harapan dan kenyataan yang seringkali membuat iman kita goyah, membuat kita bertanya-tanya, apakah Allah benar-benar mendengar? Apakah kita ini hamba yang begitu hina hingga permohonan kita tak digubris? Diamlah sejenak, tenangkan hati Anda. Tarik napas perlahan dan biarkan kata-kata ini meresap. Karena apa yang akan saya sampaikan ini bukanlah sekadar teori, bukan ceramah biasa, melainkan sebuah rahasia, sebuah kunci vital yang telah teruji, sebuah kebenaran mendalam yang seringkali terlewatkan. Sebuah kunci yang jika Anda perbaiki, insya Allah, akan membuka gerbang-gerbang rezeki, kedamaian, dan keberkahan yang selama ini mungkin terasa terkunci rapat. Ya, betul sekali. Inilah alasan mengapa doamu belum terkabul. Perbaiki satu hal ini segera. Adalah bukan sekadar judul, melainkan sebuah undangan untuk melakukan sebuah introspeksi mendalam, sebuah hijrah batin yang akan mengubah cara Anda memandang doa, dan pada akhirnya, cara Anda hidup. Saya tidak akan meminta Anda untuk melakukan ritual aneh atau amalan yang rumit. Saya hanya akan meminta Anda untuk membuka hati, mendengarkan dengan saksama, dan bersiap untuk menerima sebuah kebenaran yang sederhana namun memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah takdir Anda. Saya telah menyaksikan sendiri bagaimana kebenaran ini, yang saya ibaratkan sebagai sebuah cermin yang menunjukkan refleksi sejati diri kita, mampu mengubah hidup banyak orang dari keterpurukan menuju kemuliaan. Mari kita jujur pada diri sendiri, saudaraku. Betapa seringnya kita merasa terperangkap dalam lingkaran frustrasi. Lingkaran di mana kita berdoa untuk lapangan rezeki, namun hutang terus bertambah. Kita berdoa untuk kesehatan, namun tubuh ini tak henti-hentinya didera sakit. Kita memohon ketenangan jiwa, namun kegelisahan dan kecemasan terus membayangi, membuat kita sulit tidur di malam hari, merenggut kebahagiaan di siang hari. Ada rasa kosong, rasa tidak berdaya yang perlahan menggerogoti iman, membuat kita merasa seolah-olah sendirian dalam perjuangan ini. Seolah-olah Allah, yang maha mendengar, itu jauh. Apakah Anda pernah merasa doa-doa Anda seperti tertahan di langit, tidak sampai ke arsinya? Apakah Anda pernah merasa sudah berdoa begitu rupa, namun tak ada satupun yang terwujud? Rasa putus asa itu adalah musuh terbesar kita. Ia meracuni jiwa, melemahkan semangat, dan yang paling berbahaya, ia mengikis kepercayaan kita kepada kasih sayang dan kemahakuasaan Allah. Ini bukan hanya tentang keinginan duniawi semata. Lebih dari itu, ini adalah tentang ketenangan batin, tentang kepercayaan yang kokoh bahwa ada kekuatan tak terbatas yang selalu mendengar, selalu mengawasi, dan selalu siap memberikan yang terbaik bagi hambanya. Mengapa doa terasa tidak didengar? Padahal kita sudah berusaha keras dan merasa sudah taat? Ini adalah pertanyaan fundamental yang harus kita jawab bersama. Dan jawabannya, insya Allah, akan mengejutkan Anda dalam kesederhanaannya. Izinkan saya berbagi sebuah kisah nyata. Sebuah fragmen kehidupan dari seorang hamba Allah yang mungkin cerminannya ada pada diri Anda. Sebut saja beliau Pak Arman. Pak Arman adalah seorang pedagang kecil di pasar tradisional. Setiap hari, ia bangun sebelum subuh, menunaikan sholat, lalu pergi berjualan. Ia dikenal sebagai orang yang rajin beribadah, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, dan selalu berusaha bersedekah meski keuntungannya pas-pasan. Namun, nasib seolah tak berpihak padanya. Usahanya sering merugi, barang dagangannya cepat busuk, dan hutangnya menumpuk bak gunung. Anak-anaknya sering sakit, rumah tangganya pun tak luput dari masalah. Setiap malam tahajud, ia menangis sejadi-jadinya, mengadukan semua beban hidupnya kepada Allah.
Ia berdoa agar hutangnya lunas, agar usahanya maju, agar keluarganya sehat dan bahagia. Ia yakin doanya akan terkabul, karena ia merasa sudah melakukan segalanya. Namun, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, tak ada perubahan signifikan. Hutang makin melilit, penyakit tak kunjung sembuh, dan hatinya semakin putus asa. Ia bahkan sempat berpikir untuk menyerah, imannya pun mulai goyah. Suatu hari, dalam keputusasaan yang mendalam, ia bertemu dengan seorang ustadz tua yang bijaksana. Pak Arman menceritakan semua keluh kesahnya, tentang doa-doanya yang tak pernah terkabul. Ustadz itu mendengarkan dengan sabar, lalu tersenyum tipis. Pak Arman, katanya, tahukah Anda, kunci terkabulnya doa itu bukan hanya tentang seberapa banyak Anda meminta, tapi seberapa bersih hati Anda saat meminta? Pak Arman terdiam, bingung. Ia merasa hatinya sudah bersih, ia tidak punya dendam, tidak punya iri hati. Namun, ustadz itu kemudian mengajukan sebuah pertanyaan yang menghantam Pak Arman tepat di ulu hati. Pertanyaan yang mengubah segalanya. Mungkin kisah Pak Arman tadi terasa begitu dekat dengan realita Anda. Mungkin Anda juga pernah merasa seperti berada di titik terendah, di mana segala upaya seolah tak berarti dan doa-doa Anda seakan memantul kembali tanpa daya. Ini adalah perasaan universal, saudaraku. Bukan hanya Anda yang mengalaminya. Jutaan manusia di seluruh penjuru dunia, dari berbagai latar belakang, merasakan dilema yang sama, doa yang tak kunjung terkabul. Kita semua, pada dasarnya, adalah musafir di jalan kehidupan ini, mencari makna, mencari kedamaian, mencari jalan keluar dari setiap kesulitan yang menimpa. Kita terlahir dengan fitrah untuk bergantung kepada Sang Pencipta, untuk meminta pertolongannya. Namun, seringkali, dalam perjalanan itu, kita tersesat, bukan karena Allah tidak mendengar, melainkan karena kita luput menyadari ada satu hal krusial yang perlu diperbaiki dari dalam diri kita. Kita terlalu fokus pada hasil, pada apa yang kita inginkan, hingga melupakan esensi dari sebuah doa itu sendiri. Kita meminta rezeki, namun mungkin ada lubang-lubang di kapal rezeki kita yang membuat air terus masuk. Kita meminta kesembuhan, namun mungkin ada racun-racun di dalam diri kita yang terus menghambat proses penyembuhan. Mungkinkah ada sesuatu yang menghalangi, sebuah tabir tipis yang memisahkan kita dari ijabahnya? Sebuah tabir yang sesungguhnya bisa kita singkap sendiri dengan mudah, asalkan kita tahu caranya. Mungkin Anda bertanya-tanya, apa sebenarnya rahasia ini? Mengapa banyak orang melewatkannya? Saya akan mengungkapkannya sebentar lagi, tapi pertama, mari kita telah lebih jauh apa saja akibat dari ketidakpahaman ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketidakpahaman akan rahasia ini membawa pada serangkaian konsekuensi yang merugikan, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Pertama, ia melahirkan putus asa. Ketika doa-doa tak kunjung terkabul, keyakinan kita pada Allah, pada janji-janjinya, perlahan luntur. Kita mulai merasa Allah tidak adil, atau bahkan tidak ada. Ini adalah jebakan syaitan yang paling berbahaya, karena ia menyerang iman kita, pilar utama kehidupan seorang mukmin. Kedua, ia menciptakan kegelisahan yang tak berkesudahan. Hati menjadi gersang, tidak ada ketenangan. Tidur pun tidak nyenyak, makan tidak enak. Setiap masalah terasa begitu besar, tak ada harapan untuk menyelesaikannya. Ini karena kita meletakkan seluruh beban di pundak kita sendiri, lupa bahwa ada zat yang maha mengatasi segala sesuatu. Ketiga, ia menghambat aliran rezeki dan keberkahan. Ketika hati tidak bersih, ketika ada kekeliruan dalam cara kita memandang doa, pintu-pintu keberkahan seolah tertutup. Rezeki mungkin datang, namun tidak pernah cukup, tidak pernah membawa ketenangan. Ada saja masalah yang timbul. Keempat, ia merenggangkan hubungan kita dengan Allah. Doa menjadi rutinitas tanpa makna, sholat menjadi gerakan tanpa kehusyukan. Kita merasa jauh darinya, dan jarak ini, saudaraku, adalah musibah yang paling besar. Jadi, bukan hanya sekadar doa yang tidak terkabul, namun seluruh aspek kehidupan kita bisa terpengaruh. Kita seperti berada di tengah gurun pasir, haus dan kelelahan,
Padahal di depan kita ada oase yang melimpah ruah, namun kita tidak menyadarinya karena pandangan kita tertutup. Tapi tunggu, ada yang lebih penting daripada sekadar mengucapkan doa, lebih penting daripada sekadar memperbanyak bacaan zikir. Ada satu hal, sebuah fondasi yang seringkali kita abaikan, padahal disinilah letak seluruh bangunan doa kita. Sekarang, saatnya kita masuk ke inti pembicaraan, ke rahasia yang saya janjikan. Inilah rahasia yang seringkali luput dari perhatian kita, padahal ia adalah inti dari segala ikhtiar dan doa. Inilah alasan mengapa doamu belum terkabul, perbaiki satu hal ini segera. Dan satu hal yang dimaksud itu, saudaraku, adalah keikhlasan hati dan keyakinan penuh pada takdir Allah, serta kerelaan untuk melepaskan segala ekspektasi dan menyerahkan sepenuhnya kepadanya, tanpa sedikit pun keraguan. Mari kita kupas satu persatu. Pertama, keikhlasan hati. Doa bukanlah daftar belanjaan yang kita sodorkan kepada Allah. Ia adalah permohonan tulus dari seorang hamba yang lemah kepada Rabb-Nya yang Maha Kuat. Ikhlas berarti memurnikan niat kita saat berdoa. Bukan karena ingin dipuji manusia, bukan karena ingin terlihat religius, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu dengan cepat, melainkan semata-mata karena mengharap ridha Allah, karena menyadari kelemahan diri, dan karena mengakui kemahakuasaannya. Seringkali, saat kita berdoa, niat kita masih bercampur dengan pamrih, dengan keinginan-keinginan egois, bahkan dengan sedikit keraguan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa doa adalah inti ibadah. Dan setiap ibadah, syarat utamanya adalah ikhlas. Ketika hati kita ikhlas sepenuhnya, saat itulah doa kita memancarkan cahaya, menembus hijab-hijab yang mungkin menghalangi. Ini berarti melepaskan segala beban duniawi sejenak, memfokuskan diri hanya kepada Allah, dan berserah diri sepenuhnya. Kedua, keyakinan penuh pada takdir Allah dan kerelaan untuk melepaskan ekspektasi. Ini adalah poin yang paling sulit diterima, namun paling vital. Kita seringkali berdoa dengan menetapkan hasil. Kita berdoa, "Ya Allah, sembuhkan penyakitku bulan ini," atau, "Ya Allah, lunasilah hutangku dengan cara ini." Kita menentukan waktu, kita menentukan cara, kita menentukan hasil. Padahal, Allah Maha Tahu apa yang terbaik untuk kita, kapan yang terbaik, dan bagaimana cara terbaik. Terkadang, doa kita belum terkabul karena Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik, yang tidak pernah terlintas dalam pikiran kita. Atau, bisa jadi, penundaan itu adalah bagian dari takdirnya untuk menguji kesabaran kita, untuk membersihkan dosa-dosa kita, atau untuk meningkatkan derajat kita. Nabi Sulaiman, seorang nabi yang dikaruniai kekayaan dan kekuasaan luar biasa, selalu berdoa dengan penuh keyakinan, namun beliau juga memahami bahwa segala sesuatu adalah ketetapan Allah. Kerelaan melepaskan ekspektasi ini bukan berarti berhenti berharap, melainkan berhenti memaksakan kehendak kita kepada Allah. Ia adalah bentuk tawakal yang paling murni. Ketika Anda berdoa untuk kesembuhan, yakinlah bahwa Allah akan menyembuhkan Anda, entah sekarang, besok, atau dengan cara lain yang mungkin tidak Anda duga, bahkan jika itu berarti dengan pahala kesabaran Anda di akhirat kelak. Ketiga, penyerahan diri sepenuhnya tanpa sedikit pun keraguan. Ini adalah puncak dari ikhlas dan keyakinan. Setelah berdoa, setelah berikhtiar semaksimal mungkin, serahkan semuanya kepada Allah. Jangan ada sedikit pun keraguan di hati bahwa Allah tidak akan mengabulkan, atau Allah tidak mampu mengabulkan. Keraguan adalah racun bagi doa. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan bagimu." Janji Allah itu pasti. Yang jadi masalah adalah, seringkali kita yang meragukan janji itu. Kita bertanya, apakah benar akan terkabul? Pertanyaan itu sendiri adalah bentuk keraguan. Nabi Musa AS, dalam menghadapi Fir'aun dan lautan, selalu yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar, dan jalan itu datang dengan cara yang tak terduga, terbelahnya lautan. Ini bukan tentang logika kita, saudaraku. Ini tentang keimanan yang kokoh. Jika Anda meminta sesuatu kepada orang kaya, Anda akan yakin ia mampu memberikannya. Lalu mengapa kita meragukan Allah, yang maha kaya dari segala yang kaya?
Jadi, satu hal ini adalah kombinasi dari ikhlas dalam niat, tawakal dalam penyerahan, dan keyakinan tanpa keraguan. Ini adalah pondasi hati yang bersih dan jiwa yang sepenuhnya tunduk kepada kehendak Allah. Ketika Anda memperbaiki satu hal ini, ketika hati Anda benar-benar bersih dari pamrih dan keraguan, ketika Anda rela melepaskan kendali dan menyerahkan semuanya kepada Allah, saat itulah doa-doa Anda akan memiliki kekuatan yang berbeda, daya tembus yang luar biasa. Ia tidak lagi hanya sekadar kata-kata, melainkan getaran energi spiritual yang selaras dengan kehendak ilahi. Maka, sungguh, inilah alasan mengapa doamu belum terkabul, perbaiki satu hal ini segera. Bagaimana cara menjaga konsistensi dalam memperbaiki diri dan doa? Ini bukan pekerjaan satu hari, saudaraku, melainkan sebuah perjalanan seumur hidup. Kualitas doa, seperti sebuah permata, perlu diasah terus-menerus agar kilaunya semakin terang. Pertama, mulailah dengan muhasabah diri secara rutin. Setiap hari, luangkan waktu sejenak untuk meninjau niat Anda dalam setiap tindakan, terutama saat beribadah. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku melakukan ini semata-mata karena Allah, ataukah ada tujuan lain? Jujurlah pada diri sendiri. Jika ada sedikit saja pamrih, segera perbaiki. Ini adalah proses detoksifikasi hati yang sangat penting. Kedua, praktikan tawakal dalam setiap aspek kehidupan. Ketika Anda menghadapi masalah, berikhtiar semaksimal mungkin, lalu serahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Jangan cemas berlebihan. Ingatlah kisah-kisah para nabi, bagaimana mereka menghadapi ujian berat dengan tawakal penuh, dan Allah selalu memberikan jalan keluar yang tak terduga. Nabi Ibrahim saat dilemparkan ke dalam api, ia berserah diri sepenuhnya, dan api itu menjadi dingin. Ketiga, perbanyak zikir dan istighfar. Zikir akan menenangkan hati dan mengingatkan kita akan kebesaran Allah, sehingga keraguan tidak mudah menyelinap. Istighfar akan membersihkan dosa-dosa kita, yang seringkali menjadi penghalang terbesar terkabulnya doa. Dosa-dosa yang kita lakukan, baik disadari maupun tidak, adalah seperti noda hitam di hati yang menghalangi cahaya iman dan mengurangi kekuatan doa. Keempat, terus belajar dan memperdalam ilmu agama. Semakin kita mengenal Allah, sifat-sifatnya, dan janji-janjinya, semakin kokoh keyakinan kita. Ilmu adalah cahaya yang membimbing kita di jalan yang benar. Baca Al-Quran dengan tadabbur, pelajarilah hadits-hadits Nabi, dengarkan ceramah dari para ulama yang mencerahkan. Ilmu akan memperkaya pemahaman kita tentang keikhlasan dan tawakal. Kelima, kelilingi diri Anda dengan orang-orang saleh. Lingkungan yang baik akan memengaruhi hati dan pikiran kita. Mereka akan menjadi pengingat saat kita lalai, dan pendorong saat kita merasa lemah. Dan yang terakhir, ingatlah bahwa kesabaran adalah bagian integral dari proses ini. Terkadang, Allah menunda pengabulan doa bukan karena tidak sayang, melainkan karena ingin menguji kesabaran kita, atau karena waktu terbaik belum tiba. Teruslah berdoa, teruslah berikhtiar, dan teruslah perbaiki hati Anda. Setiap doa yang Anda panjatkan, insya Allah, tidak akan sia-sia. Ia bisa menjadi pahala, penolak bala, atau disimpan untuk Anda di akhirat kelak. Dan apa yang akan saya ungkapkan di akhir akan menghubungkan semua ini, mengikat setiap kepingan puzzle menjadi sebuah gambaran utuh tentang doa yang terkabul, dan tentang kehidupan yang penuh keberkahan. Saudaraku, mari kita renungkan sejenak. Jika doa adalah percakapan kita dengan Allah, maka keikhlasan dan tawakal adalah kejujuran paling murni dalam percakapan itu. Ia adalah tanda bahwa kita benar-benar menyerahkan segala daya dan upaya, segala rencana dan keinginan, kepada Dia yang Maha Tahu. Ia adalah bukti cinta, bukti kepercayaan tanpa batas kepada penguasa alam semesta. Ingatlah selalu, hidup ini adalah ujian. Masalah, kesedihan, dan keterbatasan adalah bagian dari skenario ilahi untuk menempa kita, untuk membuat kita semakin dekat kepadanya. Jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa doa Anda diabaikan. Setiap bisikan hati Anda, setiap tetes air mata yang jatuh, tidak ada yang luput dari penglihatan Allah. Kini, setelah kita memahami bahwa keikhlasan hati,
keyakinan penuh pada takdir, dan penyerahan diri tanpa keraguan adalah satu hal yang perlu segera diperbaiki. Mari kita akhiri pertemuan singkat ini dengan sebuah doa, sebuah ikrar, yang semoga menjadi jembatan bagi terkabulnya segala permohonan kita. Angkatlah kedua tanganmu, atau cukuplah dengan merendahkan hati, dimanapun Anda berada, dan ikuti doa ini bersama-sama, dengan sepenuh jiwa, dengan keyakinan yang kokoh, dengan keikhlasan yang murni. Ya Allah, Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami datang ke hadirat MU dengan segala kelemahan dan dosa-dosa kami. Kami akui, seringkali hati kami tidak sepenuhnya ikhlas dalam berdoa, seringkali kami ragu akan janji MU, dan seringkali kami memaksakan kehendak kami atas takdir MU. Ampuni kami ya Allah, atas segala kelalaian dan kehilafan kami. Ya Allah, bersihkan hati kami dari segala pamrih, dari segala keraguan, dan dari segala keterikatan yang bukan karena MU. Jadikanlah doa-doa kami murni hanya untuk MU, memohon ridha MU, dan berharap karunia MU semata. Tanamkan dalam jiwa kami keyakinan yang tak tergoyahkan, bahwa Engkau Maha Mendengar, Maha Mengabulkan, dan Maha Tahu apa yang terbaik bagi kami. Ajarkan kami untuk senantiasa berserah diri sepenuhnya kepada MU, dengan melepaskan segala ekspektasi, dan menerima segala ketetapan MU dengan lapang dada. Ya Allah, jika selama ini doa-doa kami belum terkabul, maka sungguh, inilah alasan mengapa doamu belum terkabul, perbaiki satu hal ini segera. Dan kami memohon kepada MU, bimbinglah kami untuk segera memperbaiki satu hal ini dalam diri kami. Anugerahkan kepada kami ketenangan hati yang hanya Engkau yang bisa memberikannya. Lancarkanlah rezeki kami dari arah yang tidak disangka-sangka, berikanlah kesembuhan bagi setiap penyakit, mudahkanlah segala urusan kami, dan berkahilah setiap langkah kehidupan kami. Jadikanlah kami hamba MU yang senantiasa bersyukur, bersabar, dan bertawakal. Ya Allah, kabulkanlah setiap hajat kami yang baik, baik untuk dunia maupun akhirat. Jadikanlah kami orang-orang yang semakin dekat dengan MU di setiap tarikan napas kami. Amin, ya Rabbal Alamin. Semoga Allah merahmati Anda, saudaraku. Teruslah berikhtiar, teruslah berdoa, dan teruslah perbaiki hati Anda. Insya Allah, cahaya akan terpancar, dan keajaiban akan terjadi.